Berjumpa kembali dengan saya, Fajar Ferdiansyah. Saya telah dihubungi oleh salah satu customer lama saya yang telah melakukan repeat order terhadap jasa inspeksi yang saya lakukan. Beliau berencana akan membeli mobil bekas di salah satu showroom yang ada di Jakarta, showroom mobil bekas ya. Dan kebetulan info dari showroom mobil bekas tersebut, mobil yang mereka jual sudah dilakukan inspeksi oleh salah satu inspektor ternama yang ada di Indonesia, dan customer saya memberikan hasil laporan inspeksi yang dilakukan oleh inspektor tersebut, dan saya telah mempelajarinya. Kemungkinan besar customer saya ini ingin mengcompare ya terhadap unit yang akan dia beli. Dia ingin laporan inspeksi yang se-real-realnya atau yang seasli-aslinya, sesuai dengan kondisi yang ada. Itu yang saya tangkap sih. Nah, di sini saya langsung terima permintaan dari konsumen saya itu, dan langsung saya akan bergegas untuk inspeksi mobil bekas itu ya. Nah, saksikan terus video ini sampai dengan selesai agar kalian juga tahu kondisi mobil bekas yang akan kita inspeksi tersebut seperti apa. Let's go. Saat ini saya sudah sampai di showroom mobil bekas dan saya langsung inspeksi mobilnya. Di sini saya memeriksa satu persatu komponen dari bagian mobil dengan ritme inspeksi searah putaran jarum jam, yang dimulai dari pemeriksaan kondisi velg, ban, undercarriage, kondisi eksterior. Setelah itu lanjut ke proses inspeksi bagian interior, sistem kendaraan, kelengkapan kendaraan, dan bagian mesin mobilnya. Tak luput juga saya memeriksa histori servis rekodnya juga ya. Mobil yang saya inspeksi ini adalah Honda BR-V tipe SCVT tahun 2022 dengan kilometer saat ini di angka 21.638 km. Di kilometer yang tergolong cukup rendah ini, ditambah lagi dengan tahun produksi mobil yang tergolong masih muda, kondisi eksterior, interior, dan kondisi mesinnya seharusnya masih full orisinil, fresh, dan segar ya. Kita lanjut ke proses inspeksinya kembali. Di bagian front fender kanan, saya menemukan bekas perbaikan yang cukup rapi. Nanti kita pastikan kembali kenapa bagian front fender itu sampai diperbaiki. Untuk mempercepat waktu, kita lanjutkan ke proses inspeksi panel-panel bodi lainnya. Di sini saya melihat kondisi karet wipernya sudah keras dan sudah tipis. Saat saya pertama kali membuka pintu mobil ini, dan first impression pada saat saya mencium aroma di mobil ini, aromanya sudah tidak segar lagi. Kondisi sealer pintu depannya aman. Bagian kolong jok aman, tidak ada korosi, hanya proses kondensasi yang disebabkan oleh kelembapan dari suhu udara sekitar. Kolong setir dan dashboardnya kondisinya juga aman, hanya ada sedikit karat yang disebabkan oleh kondensasi udara. Mobil ini bebas dari terkena banjir. Di sela-sela saya memeriksa bagian jok, saya menemukan switch pengatur reclining joknya bekas perbaikan di lem tipis, sehingga pada saat saya memeriksa fungsi switch itu mudah terlepas. Bagian bodi sebelah kanan bekas dicat totol, pilar dan atap mobil ini bekas dicat ulang, yang kualitas cat dan pengerjaannya sangat buruk.
Lanjut ke pemeriksaan pintu kanan bagian belakang. Sealer pintu dan kondisi baut-bautnya aman, serta kondisi dari las titik dari pilar-pilarnya juga aman. Kondisi seatbeltnya juga masih aman, dan tahun produksi seatbeltnya juga sesuai dengan produksi mobilnya. Hanya saja, kursi dan plafonnya kotor, serta aroma bau yang tidak fresh tercium di dalam kabin interiornya. Harusnya, di kondisi usia mobil yang tergolong masih muda dan di kilometer yang masih rendah ini, kondisi interior dan aroma kabinnya masih segar ya. Dari sini, saya sudah mulai mencurigai terkait keaslian dari kilometer yang tidak sesuai dengan yang terlampir di odometernya. Inspeksi mobil di basement ini, selain kondisi udaranya sangat panas, sampai-sampai baju saya pun ikut basah dengan keringat. Di basement, kondisinya juga minim cahaya, sehingga kita perlu menggunakan ekstra cahaya tambahan, dan juga saya harus tetap fokus dalam melakukan inspeksinya karena diterpa dengan udara yang panas. Kalau bisa, jika kalian ingin periksa mobil bekas, pilihlah lokasi atau tempat di ruangan yang terbuka dengan kapasitas cahaya dan udara yang cukup, agar kalian bisa tetap fokus melihat dengan jelas kekurangan dari mobil yang akan kalian beli itu. Saya melakukan inspeksi di dalam basement ini karena tidak ada pilihan lain yang diberikan ke saya. Dan kebetulan saya juga sudah terbiasa inspeksi di tempat-tempat yang gelap dan pengap, seperti di malam hari atau seperti di basement ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, buat yang tahu-tahu aja nih, kondisi atau lokasi pemeriksaan mobil yang dibenci oleh inspektor mobil bekas adalah lokasi atau tempat pemeriksaan yang sempit, kondisi mobil basah bekas terkena air hujan, faktor udara yang pengap atau panas, dan cahaya yang gelap atau minim cahaya. Yang terkadang, kelemahan itu sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal dengan tujuan untuk mengelabui atau menipu konsumennya. Tapi untungnya kondisi tersebut tidak berlaku bagi saya, karena saya sudah terlatih dan terampil inspeksi mobil di berbagai kondisi. Paling, kalau memang lokasi tempat inspeksinya tidak memungkinkan, saya konfirmasi ke pemilik mobilnya untuk memindahkan posisi mobilnya di tempat yang sewajarnya, agar mudah dalam proses inspeksinya. Jika mobil tersebut tidak mau dipindahkan oleh pemiliknya, berarti mobil tersebut biasanya ada sesuatu yang memang sengaja ditutupi oleh pemiliknya, dan saya pun mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan proses inspeksi kendaraan tersebut untuk antisipasi dan menghindari dari misinspeksi yang dapat merugikan konsumen saya. Oke, mari kita lanjutkan ke proses inspeksinya lagi. Saya melihat tarikan dari garis bodinya masih aman. Di bagian belakang, saya menemukan stop lamp yang sudah diganti baru. Saya terus menelusuri untuk mencari tahu kenapa stop lamp tersebut harus sampai diganti dengan yang baru. Rupanya, stop lamp tersebut diganti dengan yang baru karena pecah terkena benturan. Tapi, pilar pintu belakang beserta dengan sealer dan las titiknya masih aman. Kaca belakangnya juga masih aman, orisinil. Perbaikan rumah stop lampnya juga cukup rapi. Karena channel pintu bagasinya masih rapat banget, sulit untuk dibuka. Perlu cara khusus untuk membukanya agar tidak rusak atau sobek. Saya memeriksa kelengkapan kendaraan seperti apar, segitiga pengaman, dongkrak, P3K, dan lain-lainnya untuk memastikan kelengkapan tersebut tidak ada yang hilang atau tidak lengkap. Di sini kalian juga bisa melihat kondisi interiornya. Meskipun kalian tidak bisa mencium aroma interiornya, tetapi kalian bisa melihat dan menilai dari kondisi fisik interiornya. Saya memastikan setiap fungsi di mobil ini aman dan berfungsi sebagaimana mestinya. Separator bagasi setelah saya periksa kondisinya aman. Lalu, saya memeriksa kelengkapan dongkrak mobilnya. Akhirnya, dengan beberapa cara yang saya terapkan,
saya bisa melepas karet channel bagasi tanpa sedikit pun merusaknya. Setelah itu, saya mulai menganalisa bagian belakang untuk mencari tahu apakah mobil ini pernah ditabrak dari belakang ataupun pernah direstorasi atau tidaknya ya. Ternyata bagian mobil ini aman, tidak pernah diperbaiki atau ditabrak dari belakang. Hanya saja kondisi ban serepnya tidak orisinil alias ban serepnya sudah gantian. Bagian bumper dan quarter sebelah kiri perbaikannya cukup rapi. Di bagian trispelang kiri, bagian bawah, pernah direstorasi atau diperbaiki dengan kualitas perbaikan yang sangat buruk. Bagian sealer di pintu kiri, bagian belakang masih orisinil. Baut-baut di pintunya pun belum pernah dibuka, serta pilar pintunya masih aman. Lagi-lagi, bagian atap, pilar, bagian bodi samping kiri di mobil ini perlu diperbaiki ulang kembali karena perbaikan yang dilakukan oleh pihak sebelumnya, kualitas perbaikannya tidak rapi. Perbaikan quarter tergolong rapi. Bagian kolong jok dan bagasi di mobil ini aman ya. Mobil ini bebas dari terendam banjir. Ketika saya melihat histori yang tercatat di buku servis dengan yang tercatat di sistem bengkel servis Honda, hasilnya sesuai. Akan tetapi, kondisi fisik di mobil ini menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan yang tercatat di catatan servis rekord Hondanya. Kondisi fisik di mobil ini terlihat sangat lelah, sehingga angka yang terlampir di odometer di angka 21.638 km ini, saya meragukan keabsahannya. Di bagian front fender yang saya diagnosa bekas perbaikan di awal video, sekarang kita langsung bedah bagian itu. Ternyata bagian front fender kanan bekas diperbaiki karena mobil ini pernah tabrakan ringan di bagian samping depan kanannya. Terlihat dari net body serta struktur body fendernya yang sudah tidak rapi, tidak seperti bawaan pabrikannya. Untuk struktur apronnya masih aman. Di laporan hasil inspeksi dari inspektor yang bekerja sama dengan dealernya, tidak ada laporan bahwa mobil itu kondisinya bekas kena tabrak. Waduh, kacau. Seharusnya laporan bekas tabrak itu tetap dijelaskan secara terperinci. Mau tabrakan ringan, tabrakan sedang, ataupun tabrakan berat, apapun itu, tetap harus ditulis di laporan hasil inspeksi agar konsumen bisa melihat dan mengetahui sehingga transparansi tetap terjaga dengan baik. Soal rezeki nggak bakalan kemana kok, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Pantesan konsumen saya menghubungi saya untuk meminta pendampingan terkait inspeksi mobil yang mau dia beli itu. Rupanya memang kondisinya ada masalahnya. Kuat juga feeling konsumen saya itu atas kecurigaan dari kondisi mobilnya ya. Haha. Oke, kita lanjut ke proses pemeriksaan mesinnya. Lagi-lagi di bagian mesinnya timbul masalah yang tidak disebutkan di laporan inspeksinya. Di kilometer yang baru menginjak 21 ribuan, bagian ruang mesin sudah terkena engine slash dong. Waduh. Rupanya mobil ini digeber terus-terusan oleh pemiliknya sampai lupa melakukan perawatan berkala dan ganti oli. Ketahuan ya. Di dalam interior, saya memastikan kembali terkait tingkat kesegaran aroma kabinnya. Dan memang aroma dari mobil ini sudah tidak segar lagi ya. Terbaca oleh saya mobil ini adalah mobil yang capek. Terkait kilometer yang 21 ribuan itu, saya ragukan kebenarannya. Di sini, saya tidak langsung bilang kilometernya adalah kilometer putaran atau tidak ya. Biar kalian ikut menilainya sendiri.
Saya memastikan kondisi dari seluruh fungsi-fungsi atau fitur-fiturnya, kondisi elektrikal dan kondisi transmisi CVT-nya berjalan secara aman. Saya sudah selesai melakukan inspeksi terhadap mobil tersebut, dan kalian juga bisa melihat ya terhadap mobil yang saya inspeksi tersebut kondisinya seperti apa. Ya mungkin kalian hanya bisa melihat melalui visualnya saja gitu, antara kilometer dan kondisi real terhadap mobil tersebut juga kalian bisa lihat ya seperti apa kondisinya. Dan saya juga meragukan akan hasil inspeksi yang diberikan oleh inspektor terkait ya, yang melakukan inspeksi mobil itu sebelumnya. Dan saya juga sudah merangkum hasil laporan inspeksi saya terhadap mobil tersebut, dan konsumen saya juga sudah menerimanya. Dan untuk selanjutnya biar konsumen saya yang memutuskan untuk melanjutkan pembelian mobil tersebut ataupun tidak. Sekian dulu video kita kali ini. Saksikan terus video-video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa.